مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kemudian yang ketiga ruh, ruh ini yang sulit untuk diidentifikasi. Karena kata Allah urusan ruh itu adalah termasuk min amri rabbi, urusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak punya pengetahuan tentang itu kecuali Allah kasih sedikit sekali. Kemudian kolbu ini hati. Kolbu ini disebut kolbu karena labil. Hati manusia itu labil. Hati adalah tempat menyimpan berbagai macam rasa atau ya keadaan, suasana hati lagi damai, tenang, nyaman itu adanya di hati. Sakit juga adanya di hati, makanya ada sakit hati. Ketika orang sakit hati pasti akan megang-megang dada hati. Nah, hati ini juga tempat bersemayamnya iman. Yakin ragu adanya di hati. Kita yakin kepada Allah, iman kepada Allah adanya di hati. Sehingga iman itu kata Rasul kan naik turun. Ya sesuai karena hati itu memang nggak stabil ya. Berbolak-balik. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah doa minta supaya ditetapkan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kita. Termasuk juga makanya kenapa kita perlu istikharah ketika memilih dua hal yang kita nggak tahu mana yang lebih maslahat dari dua hal itu. Punya dua calon, yang mana nih ya dari dua calon ini yang cocok buat baik untuk agama dan kehidupan saya. Perlu istighfar, minta sama Allah ketetapan hati yang mana yang akan dipilih. Dua tawaran pekerjaan, ini kan juga termasuk mana yang nanti akan memperoleh maslahat buat saya, mana yang tidak. Ini juga perlu dipilih kan. Nah, itulah kolbu. Kolbu itu nanti ada hati dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan hati yang sakit. Kolbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hatinya orang-orang kafir, hati orang-orang munafik ya, hati yang sakit. Kemudian ada hati yang mati, hatinya orang-orang kafir. Dan ada yang kolbun salim, hatinya orang-orang yang beriman. Itu hati. Ternyata hati ini juga termasuk sarana untuk memahami. Dan makanya dalam Quran disebutkan ya bahwasanya nanti melakot darahna di jahannam. Kami akan masukkan nanti di neraka jahanam itu adalah orang-orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang yang punya hati tapi dia tidak pernah memahami dengan hati. Kemudian orang-orang yang punya mata tidak melihat, tidak menggunakan dengan baik matanya, dan mempunyai telinga tidak menggunakan telinganya dengan baik. Mereka itu seperti binatang kata Allah ketika tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pendengaran dan penglihatannya dengan baik. Bahkan kata Allah mereka itu lebih sesat dari binatang. Dan kemudian yang terakhir adalah akal. Akal ini adalah sarana berpikir, tempat menyimpan memori. Dan kemudian akal ini adalah dituntut untuk manusia itu bisa pergunakan, bisa menalar sehingga akhirnya dia bisa menangkap banyak hal, pengetahuan yang dengannya ini bisa menjadi potensi ya, bisa menjadi alat untuk kemudian dia bisa terus menciptakan inovasi-inovasi dan kemudian bisa menciptakan peradaban di dunia ini. Ini lewat akal. Nah, itu diantara unsur-unsur yang memateri. Dan diantara sifat-sifat manusia itu ada sifat baik tentunya, ada sifat buruk gitu. Dan tinggal manusia itu kemudian bagaimana di dunia ini kemudian melakukan berbagai macam upaya
untuk kemudian menjadi baik dan kemudian meninggalkan hal-hal yang buruk. Dan terakhir mungkin nanti kaitannya dengan kedudukan manusia dan kewajibannya. Manusia itu paling tidak punya dua kewajiban, yaitu yang pertama adalah menjadi hamba Allah yang baik, beribadah. Kemudian yang kedua adalah memakmurkan bumi, yaitu fungsi kekhalifahan. Baik, ini saja mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan.